apa namanya, penyelesaiannya akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, artinya petugas yang turun langsung memadamkan api juga tidak bisa sembarangan melangkah, Pak ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti artinya juga terperosok dalam lahan gambut tersebut, Pak ya. Betul, makanya kan kalau Manggala Agni punya SOP bahwa mereka tidak boleh bekerja sendirian. Mereka harus bersama-sama, jadi saling menjaga. Itu yang selalu kami tekankan. Ini tim yang terjun ke lapangan ini sistem kerjanya itu bergantian atau seluruhnya langsung turun, Pak? Karena kondisinya sangat luar biasa ekstrim, sampai dengan saat ini kami baru rollingan setelah 15 hari kerja. 15 hari kerja baru bisa di rolling, itu pun 24 jam ya. Teman-teman bekerja karena beberapa kali, bukan hanya beberapa kali, hampir setiap hari ada kejadian yang kejadian itu mulai kebakarnya di atas jam 8 malam. Jadi kami baru bisa selesai itu dini hari. Seringkali terjadi di sekitar Indralaya, kemudian tol Kapal Betung, kemudian ke arah Lampung, itu juga kejadian-kejadian itu terjadi pada saat malam, sehingga kami harus 24 jam standby. Oke, baik. Ini tidak bisa kita bayangkan sama-sama pendengar dan juga netizen Elsin, artinya juga tim yang langsung terjun ke lapangan berjibaku melawan api dengan derasnya angin dan juga asap yang cukup tebal di waktu-waktu yang mungkin kebanyakan kita untuk beristirahat mereka harus bekerja ekstra maksimal nih Pak Ferdian. Kenapa kebanyakan terjadi pada saat malam hari Pak ya untuk api yang timbul ini ya? Ya itu mungkin ya, saya juga tidak tahu pasti. Tapi kejadian ini sekitar jalan tol, terutama sekitar jalan tol, jalan lintas, itu kami lihat terjadi setelah maghrib lah. Setelah maghrib sampai dini hari itu banyak. Dan kami melihatnya bukan lagi kayaknya kucing-kucingan dengan petugas juga. Ini yang menjadi masalah. Ini ada kesengajaan, kemudian menghindari petugas, dan sangat sulit untuk ditangkap tangan. Ini yang menjadi kesusahan tentunya bagi teman-teman penegak hukum juga. Ya, artinya juga di sini diindikasikan atau ada dugaan terkait dengan pembakaran yang disengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena juga terjadi di luar nalar kita atau di waktu-waktu yang dianggap mungkin petugas tidak standby di situ, Pak ya. Betul. Baik. Wah, ini kalau artinya masyarakat jika mengetahui apa yang dilakukan oleh para petugas yang sejauh ini terus berjibaku di lapangan ini cukup luar biasa sekali. Kita harus berpikir ekstra lebih maksimal ya terkait dengan bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tidak terjadi hal yang serupa. Baik, Pak Ferdian, artinya tim yang turun sejauh ini 15 hari baru rolling dengan tim yang baru. Bergantian artinya tim kesehatan juga membantu untuk memeriksa kondisi petugas yang turun ke lapangan ya. Begitupun dengan pola makan dan istirahat apakah juga diperhatikan Pak? Kalau mengingat 24 jam, artinya di waktu-waktu tertentu yang harusnya istirahat tapi harus tetap bekerja, ini juga berpengaruh Pak dengan kualitas kesehatan dari petugas yang di lapangan Pak Ferdian. Iya, tentunya itu yang menjadi PR buat kami ya sebagai penanggung jawab kegiatan. Ini yang kami antisipasi juga, tapi sampai dengan saat ini logistik kami aman. Tetapi tetap kami bekerja sama juga apabila ada teman-teman yang mau membantu atau berpartisipasi di dapur umum dan sebagainya, mungkin itu akan sangat membantu teman-teman yang sedang berada di lapangan tentunya. Ini menjadi buat kita ya, sekarang ini waktunya kita bergotong royong, waktunya kita tidak mengeluh, waktunya kita untuk bekerja bersama-sama sebenarnya. Ini yang akan membuktikan bahwa Sumsel itu masyarakatnya kuat, Sumsel masyarakatnya saling bahu-membahu, seharusnya seperti itu. Ya, baik. Pak Ferdian, mungkin boleh digambarkan lagi ya kepada kita bagaimana teknis dalam pemadaman api. Kalau kita lihat dengan luasan lahan yang cukup luas, berhektar-hektar, jangkauan selang yang harus digelar artinya untuk bisa memadamkan titik api yang terus meluas, artinya juga ini petugas standby-nya itu di wilayah-wilayah yang dianggap juga bukan untuk tempat istirahat ya, artinya mereka beristirahat sambil bekerja gitu Pak ya. Di saat selang api mulai padam, istirahat, api mulai meluas, bekerja kembali, seperti itu Pak Ferdian. Iya, kami tempatkan sebenarnya beberapa posko lapangan. Itu untuk memperpendek respon sebenarnya. Karena memang kami sudah antisipasi beberapa titik di sekitar tol, kemudian jalan lintas, bahkan yang di Jungkal, di TKP Jungkal itu kami mendirikan tenda di situ. Jadi teman-teman sudah bertenda sekitar 20 hari kerja di lapangan situ. Gitu. Saya juga bisa membayangkan, dan saya memang sering bersama teman-teman di lapangan juga. Memang sangat-sangat berat.
sangat-sangat berat pekerjaan ini. Makanya dengan kondisi yang seperti ini seharusnya kita semua harus bisa memahami, kita tidak ingin mengulang lagi sejarah 2019 tentunya. Dan saat inilah sebenarnya harusnya kita bisa bersama-sama lah, intinya bergotong royong, ayo kita bareng-bareng deh, kita selesaikan masalah ini. Kita tuntaskan masalah ini dengan baik. Oke, baik. Kita bacakan kembali nih WA yang masuk Pak Ferdian, ada Pak Rizky. Pak, logistik yang dikonsumsi petugas siapa yang masak Pak ini? Apakah petugas yang bekerja sambil bergantian piket masak atau seperti apa nih Pak? Ini saking penasarannya pendengar kami, silakan Pak Ferdian. Ya, ada beberapa di kami yang kayak bertenda tadi, memang teman-teman juga sekaligus masak di situ, karena kalau keluar lagi ke desa itu terlalu jauh, nanti justru malah menghabiskan waktu untuk mondar-mandir keluar gitu, masuk. Gitu. Kemudian di beberapa pos memang kami siapkan makanan khusus, bukan makanan khusus yang ini, tetapi kami mencukupi dari nasi bungkus dan sebagainya sudah ada budget untuk itu. Tetapi memang mungkin ya kayak kemarin kami dapat dari supporting dari UMKM jamu kemarin. Teman-teman pengrajin jamu di Sumsel itu kemarin bergotong royong memberikan kami suplemen berupa jamu itu hampir 200 botol minuman. Itu sangat membantu buat kami karena teman-teman memang di lapangan selalu berhadapan dengan asap dan tentunya ini sangat membutuhkan karena sesek selalu paru-paru, sangat riskan untuk kesehatan mata, kemudian karena kurang tidur dan sebagainya, ini akan sangat-sangat riskan sekali kesehatan. Bahkan teman-teman juga tadi kalau memang ada pemikiran untuk membuat dapur umum dan sebagainya, tentunya ini akan menjadi solusi supaya teman-teman yang pemadam ini fokus, mereka bisa fokus melakukan pemadaman tanpa harus mikir, harus mencari makanan lagi yang lain. Itu akan sangat membantu tentunya. Iya, karena tidak bisa kita bayangkan bagaimana situasi mereka di situ sambil menyiapkan logistik untuk mereka konsumsi setiap hari, namun juga harus berjuang melawan api, karena ini musuh yang tidak terduga-duga, Pak ya. Iya. Baik. Nah, Pak, selanjutnya ini yang juga menjadi pertanyaan dari masyarakat banyak ya, terkait dengan istirahat di lokasi yang mungkin kita katakan juga lokasi yang cukup rawan dengan hal yang tidak diinginkan, apalagi di tengah hutan luas ini juga cukup mengkhawatirkan. Bagaimana nih, Pak? Ya, kemarin kami antisipasi juga, terutama teman-teman yang di Deling, Pangkalan Lampam, kemudian beberapa pos di Riding, di Jungkal itu yang memang harus kondisinya mereka bertenda. Kami sudah menginfokan juga bahwa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, misalnya karena di situ juga ada ancaman hewan buas, kemudian ada beberapa juga yang memang rawan kriminal, karena kami membawa peralatan juga, Mas, dan peralatan itu tidak murah gitu. Kami ada pompa, ada mobil, ada motor di situ juga yang memang harus standby di situ. Kami antisipasi dengan kampung-kampung terdekat juga, bahwa kami menginfokan bahwa kami ada bertenda di sini, kami sedang melakukan ini, dan kami minta tolong dijaga juga. Ini namanya gotong royong itu tadi. Kami butuh jaminan keamanan istilahnya, supaya kami bisa beroperasi dengan baik. Dengan tenang juga tanpa harus memikirkan barang yang dibawa ini, Pak Ferdian ya. Betul. Pak, tadi sempat disinggung terkait dengan perlengkapan yang dibawa untuk terjun langsung ke lokasi kebakaran. Apa yang dibutuhkan oleh petugas selain mungkin selang tadi yang disebutkan ini, Pak ya? Ya, kalau personal use ya, di kami ada SOP untuk memang baju yang standar gitu untuk keamanan bekerja di wilayah kebakaran. Kemudian kami ada sepatu boot yang dipastikan aman gitu. Itu yang mungkin hal itu yang pastinya harus dilengkapi oleh teman-teman. Dan saya selalu menekankan itu K3 untuk teman-teman itu harus ditekankan, karena ini unpredictable semua, angin yang berubah arah, kemudian api yang tiba-tiba nyala di mana di sekeliling mereka, dan banyak hal. Saya pun sudah banyak kehilangan teman-teman juga yang tahun-tahun sebelumnya beroperasi dan harus wafat di tempat pekerjaan. Itu banyak juga yang saya kehilangan teman-teman saya juga di lapangan gitu. Dan ini yang selalu saya tekankan bahwa ini menjadi pelajaran. Tidak boleh hal-hal sepele itu disepelekan, intinya seperti itu. Iya. Artinya sampai merenggut korban jiwa dari petugas. Ini yang menjadi faktor utama hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa apa nih, Pak? Selain Medan mungkin ya yang menjadi penyebab utamanya ya? Ya, kemarin beberapa teman yang memang berpulang duluan pada saat operasi itu karena
untuk wilayah gambut misalnya, itu kan yang termakan adalah yang di bawah. Di bawahnya kebakar gitu. Padahal di situ ada pohon-pohon. Iya, iya. Nah, pohon-pohon itu tumbang dan mengenai teman-teman. Itu yang kami antisipasi, kenapa harus ada yang berjaga. Tidak semuanya harus pegang selang semua, tetapi harus ada petugas yang memastikan itu safe. Jalur evakuasi juga harus aman. Dan kami sudah terlatih dengan itu semua sebenarnya. Baik. Nah, walaupun memang namanya kecelakaan tidak ada yang tahu, tetapi kami sedapat mungkin memenuhi standar-standar yang sudah kami latih. Baik. Baik, Pak Ferdian, kami dari El Sinta juga mengapresiasi yang luar biasa ya. Artinya dari kerja keras petugas yang sejauh ini masih berjibaku melawan api, asap langsung dari tempat yang menimbulkan asap yang luar biasa di Kota Palembang ini juga luar biasa sekali, Pak Ferdian. Mungkin nanti di lain kesempatan jika kami hubungi kembali, Pak, untuk bisa update ya bagaimana terkininya di wilayah tersebut yang mungkin juga harus diketahui oleh masyarakat banyak, bahwa juga sejauh ini kita tidak hanya bisa menunggu saja, namun juga berusaha untuk membantu dengan apa yang kita punya atau yang kita bisa lakukan gitu, Pak Ferdian ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ferdian sudah bersama kami, Pak Ferdian, untuk informasi sangat berharga sekali, Pak. Semoga saja juga bisa mengedukasi kita semua nih, Pak Ferdian. Iya, terima kasih banyak spotnya dan mohon dibantu terus untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi kita saat ini seperti ini dan kami masih berjuang. Baik. Semuanya berjuang dan kami tidak tinggal diam. Baik. Siap. Terima kasih Pak Ferdian ya. Selamat bertugas kembali. Salam untuk seluruh petugas yang ada di sana, Pak Ferdian, dari kita semua. Ya, sama-sama. Terima Baik. kasih. Salam sehat selalu Pak Ferdian ya. Ya. Baik, demikian tadi pendengar narasumber kami ya, Kepala Balai PPIKHL Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto, terkait dengan perjuangan dari petugas madam api yang sejauh ini dari Manggala Agni ya, yang juga turun langsung ke lapangan memadamkan wilayah-wilayah yang dianggap rawan dan menjadi sentral penyumbang asap di Kota Palembang dan sekitarnya. Akan kami hadirkan kembali nanti di lain kesempatan bagaimana update terkini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih saja terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di El Sinta Palembang News and Talk edisi siang.